Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Saadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad Subuh 1 Februari tahun 2026 dengan narasumber Ustadz Haji Nurhuri Mustafa, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadiran Allah atas nikmat serta taufik pertolongannya pada pagi hari ini. Bersama-sama kita dapat memakmurkan Baitullah kita ini dengan serangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan ibadah dilanjutkan dengan kegiatan majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita menjadi bagian amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya terlimpah pada kita sekalian, mulai dari kehidupan dunia kita. Mari kita awali dengan kita berdoa, membaca Bismillah dari basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat duduk di majelis ilmu kajian rutin di masjid kita ini. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan terkait dengan saat ini kita tengah berada pada bulan Sya'ban. Wong Jawa kanalisasi ruang. Kalau tidak salah hari ini kita tanggal 13 bulan Sya'ban. Ya, berarti sudah hampir pertengahan. Biasanya setelah tanggal 15 itu langsung cepat kita langsung Ramadan. Apalagi di TV sudah muncul iklan sirup marjan. Ada sebelah marjan lewat Pak Budol, Pak Poso. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, bulan Sya'ban itu memang tidak disebutkan terkait dengan bulan yang Ashhurul Hurum, bukan bulan yang 4 bulan yang dimuliakan ini. Namun Rasulullah menyebutnya bulan ini bulan yang banyak dilupakan manusia. Sehingga dalam salah satu hadis beliau ngendika, limada sumya Sya'ban. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban? Li'annahu yatasya'bu fihi khairan katsira. Pada bulan ini sebetulnya banyak cabang-cabangnya kebaikan. Sya'ban di situ karena banyak cabang-cabang kebaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita terangkan itu, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Bapak Ibu yang pertama yaitu ini perang
pengalian arah kiblat dari menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu, setelah Rasulullah hijrah di Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin itu sholatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi menghadap ke arah Masjidil Aqsa kurang lebih sekitar 16 atau 17 bulan. Dalam riwayat itu sekitar 16 atau 17 bulan. Tatkala Rasulullah di Madinah sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, itu Rasulullah itu sering beliau menengadah ke atas sampai Rasulullah itu dibandingnya itu di Makkah itu ada Masjidil Haram. Tapi kenapa kami kok salahnya itu kok menghadap ke Masjidil Aqsa? Kok ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu kalau dari Madinah itu menghadap ke arah utara. Ada pernah arahnya itu kalau Masjidil Aqsa itu salore Madinah. Nah, sehingga tatkala kaum muslimin sholat menghadap ke Masjidil Aqsa itu menghadap ke arah utara, madhep ngalor. Maka hati Rasulullah seakan-akan tidak ridho, tidak ridho, orang senang tapi masa sih ke Masjidil Aqsa itu kan. Maka kemudian apa yang menjadi, kalau bahasa anak muda ini, kegalauan Rasulullah itu kemudian dijawab oleh Allah, yaitu dengan Allah menurunkan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Ayat 144, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kata Allah, sungguh aku sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi itu ini yang kemudian ekspresi Rasulullah itu kemudian oleh Allah disebutkan di dalam ayat ini. Sungguh kami Allah melihat wajahmu Nabi Muhammad itu sering menengadah ke langit, melihat ke atas, yaitu karena seakan-akan itu gak rindu maksud ngadepi sholat ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Maka kemudian ekspresi Rasulullah itu kemudian Allah perintahkan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka akan aku perintahkan, aku pindahkan engkau untuk sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah. Dalam riwayat Rasulullah itu sedang sholat di Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah. Dalam riwayat itu Rasulullah sedang sholat zuhur, riwayat lain mengatakan asar, antara zuhur atau asar pada beberapa riwayat itu. Ketika itu Rasulullah sedang imami sholat jamaah, Bapak Ibu, sholat jamaah. Rakaat kedua itu kemudian turun ayat ini. Jadi awalnya itu menghadap ke utara, madhep ngalor, kemudian turun ayat ini. Kemudian rakaat ketiga itu sholatnya kemudian berbalik. Karena kalau Makkah itu ke arah selatan, sehingga setelah menghadap ke arah utara, pada rakaat ketiga itu sholatnya menghadap ke arah selatan, Sehingga Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah ziarah ke Madinah itu nanti biasanya kalau pas tamasya sambil jalan-jalan itu di antara tempat yang dikunjungi ini Masjid Qiblatain, Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat, karena itu riwayatnya ini. Jadi Rasulullah awalnya dan kaum muslimin itu sholatnya menghadap ke arah utara, menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah sekitar 16 bulan itu kemudian Allah perintahkan kiblatnya berpindah, berbalik arah dari arah Masjidil Aqsa kemudian ke Masjidil Haram. Sehingga di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain, Jadi posisi jamaah itu ketika sholat rakaat pertama dan kedua itu masih menghadap ke arah utara. Pas
Aswad itu turun perintah ini supaya menghadap ke arah Masjidil Haram, sehingga kemudian jamaah muter, jamaah balik, kemudian menghadap ke arah selatan. Sehingga inilah kenapa kok di Madinah ada masjid namanya Qiblatain. Qiblatain itu masjid yang memiliki dua kiblat, karena awalnya itu menghadap ke arah utara, madhep ngalor, terus madhep itu. Nah, itu riwayatnya. Nah, ini peristiwa itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bapak Ibu jamaah sekalian, awalnya orang-orang Yahudi di Madinah itu kan ada komunitas Yahudi, juga ada komunitas Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi itu awalnya walaupun mereka tidak mengimani, namun mereka di batin mereka itu membenarkan, wah iya, ini Muhammad ini agamanya agak sama dengan kami, karena mereka Nabi Muhammad itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa, menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Namun ketika kemudian berbalik arah itu kemudian mereka mengomentarinya dia yang jelek, namanya orang Yahudi itu, wah Muhammad ini sekarang udah beres nih, wong dia itu kangen-kangennya dewi kok ibadahnya kemudian dibawa-bawa dalam ibadah. Itu komentar yang seperti itu. Jadi kan dikira dianggapnya itu karena Rasulullah itu kan orang aslinya kan dari Makkah. Kemudian karena kangen itu kan kemudian ibadahnya itu ikut kemudian menghadap ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Ya biasa Bapak itu. Banyak riwayat itu orang Yahudi itu memang ya, karena mereka tahu sebenarnya Rasulullah itu Muhammad, Rasulullah itu betul-betul Rasulullah, karena di dalam kitab mereka kan disebutkan tentang kerasulan, dan mereka meyakini itu, membenarkan itu. Namun karena gengsi pernah kita jelaskan ya pas pengajian malam Rabu itu, mereka menolak Rasulullah diangkat jadi Rasul itu. Mereka tidak membenarkan itu. Banyak Bapak itu komentar-komentar jelek dari orang Yahudi. Termasuk ada satu riwayat itu, orang Yahudi itu mengomentari Rasulullah, menghadap Rasulullah. Mereka nyebutnya Muhammad, tidak Rasulullah. Muhammad, agamamu ini aneh. Loh kenapa? Lah agamamu ini ada hewan yang dia itu, pertama begini pertanyaannya, Muhammad, kalau hewan mati itu karena siapa ya? Karena Allah. Tapi agamamu ini aneh. Daging yang mati karena Allah itu kamu haramkan, tetapi daging yang mati karena tangan manusia itu juga kamu halalkan. Loh memang kenapa? Nah itu kambing mati sendiri itu kan haram kan bagi kita, itu kan karena Allah berarti, tapi agamamu malah mengharamkannya. Tetapi kata kalau mati disembelih itu mah halal. Itu komentarnya kan, bosone Gus Pak itu ya cakep melek itu. Itu memang komentarnya ya aneh-aneh itu. Banyak termasuk ini itu Rasul di komentarnya ya goro-goro kangen karo Ka'bah sholatnya terus pindah itu kan berbalik. Ini Bapak ya. Ini dari pada tahun kedua Hijriah ada peristiwa ini, kejadiannya adalah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ada peristiwa yaitu berpindah arahnya dari Masjidil Aqsa, kemudian Allah perintahkan untuk kita menghadap ke arah Masjidil Haram. Alhamdulillah, karena ini sesuai dengan apa yang dalam hati Rasulullah. Dan kalau kemudian ukuran lebih tua mana sih Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kalau dirunut sejarahnya sejak Nabi Adam ya lebih tua Masjidil Haram, lebih tua Masjidil Haram daripada Masjidil Aqsa. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, pada bulan Sya'ban ini pula terkait dengan peristiwa yang ada adalah nanti ada peristiwa yaitu tentang kaitannya keutamaan bulan Sya'ban. Bapak Ibu, keutamaan bulan Sya'ban tadi sudah kita sampaikan satu hadis bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan manusia,
Maka dalam bulan Syaban ini yang kedua adalah bulan di mana amal manusia itu direkap dalam 1 tahun, dilaporkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, amal manusia itu ada laporannya, dilaporkan pada Allah. Ada yang laporannya itu harian Bapak Ibu, ada laporannya harian, yaitu tiap kapan, yaitu pada pertama, tidak tulis di sini yang harian, yang waktu yang langsung sebulan Syaban. Yang harian yaitu pada waktu subuh dan asar Bapak Ibu. Dalam hadis sahih diriwayatkan, tatkala malaikat penjaga malam dan siang itu silih berganti. Gantian shiftnya itu pada waktu subuh dan waktu asar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu diriwayatkan. Maka tatkala malaikat ini yang jaga siang itu datangnya pada waktu subuh, kemudian yang jaga malam itu menghadap pada Allah pada waktu subuh itu. Maka di hadis itu kemudian Allah bertanya pada malaikat, walaupun Allah sudah sangat mengetahuinya, wahai malaikat, sedang apa tatkala hambaku itu engkau tinggalkan? Maka malaikat itu melapor menyampaikan pada Allah, ya Allah, sungguh tatkala hambamu itu aku tinggalkan, mereka sedang sujud, mereka sedang sholat. Tentu saja itu yang sedang sholat, itu laporannya ini dulu, laporannya per orang, per individu dewe boten sak bliko indah boten atau sak blotongan, tapi masing-masing orang ditanya itu, wahai malaikat, sedang apa hambaku? Itu berarti tiap-tiap orang. Maka orang yang pada waktu subuh itu sedang sholat, maka ketika malaikat itu ditanya oleh Allah, dia dilapor, oh si fulan, si sultan, noyo, dadam, baru, oh sedang sholat, sedang bersujud pada engkau. Kemudian nanti yang jaga siang itu pada waktu asar ditanya juga oleh Allah, wahai malaikatku, sedang apa tatkala engkau tinggalkan? Dia juga sedang sholat, ya Allah, tatkala aku tinggalkan. Maka pada waktu subuh dan asar itulah catatan kita dilaporkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harian, ada yang amal yang harian. Yang kedua, ada amal dilaporkan itu mingguan Bapak Ibu. Mingguan dalam hadis riwayat Imam Muslim terkait dengan keutamaan puasa hari Kamis. Ini kan ada keutamaan puasa hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah puasa hari Senin, kata beliau, karena ini adalah hari kelahiranku. Kemudian kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Kamis? Karena aku senang tatkala amalku itu dilaporkan pada Allah, aku sedang berpuasa. Dalam 1 minggu amal kita disampaikan pada Allah pada hari Kamis, itu yang sifatnya mingguan. Kemudian di hadis ini Bapak Ibu, ini ya, sahabat Usamah bin Zaid. Jadi Usamah ini, sedikit sahabat Usamah ini dulu ketika masih kecil, yatim, si Zaid bin Haritsah itu syahid, wafat. Kemudian Usamah yang masih kecil itu kemudian diangkat anak oleh Rasulullah, warna kulitnya kulit hitam. Tapi Rasulullah begitu sayang sama si Usamah ini, sangat sayang sama si Usamah ini, sampai Siti Aisyah garwane iki rada cemburu. Rasulullah itu cemburu dengan anak ini. Sayangnya luar biasa sama Usamah ini, anak yatim itu, kulit hitam, anak yatim itu. Sampai kemudian diangkat menjadi putranya, anaknya angkat Rasulullah. Sampai dulu itu orang-orang menyebutnya Usamah bin Muhammad, dikira anak Muhammad karena diangkat anak-angkat oleh Rasulullah. Yang itu kemudian tidak boleh, diingatkan oleh Allah menurunkan ayat, oh nggak boleh, kalau anak itu ya tetap binnya pada orang tuanya. Maka kemudian tetap Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid, karena ini putranya sahabat Zaid. Sahabat Usamah ini dalam riwayat Bapak Ibu, dalam Hayatus Sahabah itu ya, karena kulit hitam, kadang Rasulullah itu yang sepantaran, hampir sepantaran dengan
cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau Sayyidina Hasan Husain itu kan selisihnya hanya 1 tahun, dan supaya cah kembar karena usianya hanya selisih 1 tahun. Nah, sering Rasulullah itu gendong itu dengan barengkan dengan Usamah ini. Dengan Usamah, kadang sedang pilek, sedang anak kecil ya, umbelan itu. Rasulullah itu dengan tangan beliau sendiri menghilangi umbelan Usamah itu. Berdua itu digendong sampai kemudian lagi komentari, wah ini kayak itu. Yang satu putih, Sayyidina Hasan Husain itu kan kulitnya putih, sedangkan ini hitam pekat. Hitamnya itu kayak niku, kayak jilbab ibu-ibu ngaten niku. Kados niku lare mahasiswa UIN yang sering jalan sini kalau sore niku kan kulit gelap. Mboten menamung ireng janges nih. Ya kayak gitu sehingga ketika dijejer sama Sayyidina Hasan Husain itu kayak itu hitam putih gitu, kayak warnanya itu hitam putih gitu. Tapi Rasulullah begitu sayang sama ini Usamah ya, Usamah bin Zaid, anak angkatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usamah ini bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa pada suatu bulan seperti pada bulan Sya'ban." Karena Usamah itu sering pernah melihat Rasulullah itu Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban itu koyo-koyo sebulan penuh itu berpuasa. Itu hadisnya seperti itu. Bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan manusia, ya, dilalaikan manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan aku senang kalau amalku itu disampaikan pada Allah, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Inilah penjelasan terkait dengan amal manusia itu direkam dalam 1 tahun, disampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu mungkin sering kalau di bulan Sya'ban seperti ini sering ada kegiatan akhirus sanah. Oh, ditutup 1 tahunnya dipaski pas bulan Sya'ban, bulan Sya'ban ini. Ini yang kedua, amal manusia disampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau senang kalau pas amal kita itu dilaporkan, oh catatan kita sedang melakukan kebaikan. Termasuk hari ini Bapak Ibu, bulan Sya'ban, bulan lagi apa? Amalnya sedang thalabul ilmi, sedang ngaji, kan? Dicatat thalabul ilmi. Alhamdulillah. Yang ketiga Bapak Ibu, peristiwa di bulan Sya'ban yang istimewa lagi adalah yaitu nanti pada pertengahan bulan Sya'ban disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban itu banyak hadis menjelaskan tentang keutamaannya. Kalau hari ini tanggal 13 berarti malam nisfu Sya'bannya besok malam Selasa, ya, malam Selasa. Banyak hadis. Di antaranya adalah riwayat yang lain. Ini suatu saat Rasulullah pas sedang di rumahnya Siti Aisyah garwane, pada malam nisfu Sya'ban itu Rasulullah tiba-tiba kemudian nggak ada. Maka kemudian Siti Aisyah itu hatinya cemburu, wah jangan-jangan ke tempat istri yang lainnya itu kan. Maka kemudian Siti Aisyah itu mencari, kemudian ternyata menemukan Rasulullah itu sedang di Makbarah Baqi, sedang di Makbarah Baqi, kan di dekat Madinah itu sebelahnya ini kan ada makam Baqi. Itu pas malam 15, maka kemudian Rasulullah mendikau, "Hai Aisyah, tahukah engkau ini malam apa?" Tidak tahu Rasulullah, maka kemudian Rasul menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, di antaranya ini pada pertengahan malam bulan nisfu Sya'ban, yattali'u Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi. Sesungguhnya Allah melihat seluruh hambanya, ciptaannya itu pada pertengahan malam bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni seluruh hambanya itu, wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrihi au muslimin au enggak begitu cetok sudah au musyakin illa li musyrihi au musyakin
Allah akan mengampuni seluruh hambanya kecuali 2 orang yang tidak diampuni. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini. Allahumma amin. Siapa yang tidak diampuni? Yang pertama, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang bermusuhan. Monggo saniki nek sing wingi ana rasa rapenak sinten saniki damai. Saniki damai, ayo salaman damai nggih. Kenapa? Karena orang kok isin duwe akan malam nisfu saban. Kok isin jutaan, kertas jutaan itu nggih. Ego sembangan jutaan, meneng kok. Meneng-menengan. Enggak, dalam Islam itu enggak boleh jutaan menengan melebihi 3 hari. Enggak boleh. Jadi meneng paling maksimal 3 dino, maksimal 3 hari. Orang yang musafir, orang yang masih jutaan bermusuhan sampai pertengahan ini malam nisfu Sa'ban, ini tidak termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo saniki atine dibuka. Wis kabeh tak lay ngapura itu. Siapapun saya beri maaf, aku maafkan semuanya. Maka ini kita memaafkan siapapun. Tidak ada rasa dendam di hati kita, karena nanti ojo-ojo melu ra diampura iso duwe dendam. Perkara sing diutang ra apa-apa diiling-iling mawon. Ini rasa dimusuhi. Wah, itu kan lagi ora nyaur. Nah, mungkin belum kita hapus mungkin belum punya. Mungkin belum ada rezekinya. Ya, ini 2 orang yang tidak diampuni pada malam nisfu Sa'ban. Dalam hadis lain Bapak Ibu dijelaskan riwayat Ibnu Asakir dikutip oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan ada 5 malam yang itu andai kata seorang hamba itu berdoa pada Allah, la turaddu da'wah, tidak akan ditolak doanya itu. Malam apa saja itu? Yang pertama, malam-malam pertama di bulan Rajab pun lewat mungkin begitu ada di ini ketika beri Allahumma amin. Yang kedua, malam Idul Fitri. Nah, besok dititeni pas malam dodol itu ngosek muka. Kenapa sudah 1 bulan tirakat puasa dia berurusan. Yang ketiga malam Idul Adha, betul besar, betul besar. Kemudian yang keempat ini datang seminggu sekali, tiap malam Jumat. Malam Jumat itu juga malam istijabah untuk berdoa. Kemudian yang kelima ini malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban itu kapan? Pokoknya mulai ba'da maghrib sampai subuh itu namanya malam nisfu Sa'ban. Maka di malam-malam itu monggo nanti kita tambahi kita mendekatkan diri pada Allah dengan berbagai macam amal soleh, termasuk perbanyak munajat mohon ampun pada Allah, termasuk berdoa. Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, termasuk monggo ndongake dzurriyyah. Dzurriyyah iki sinten? Anak putu, nggih. Mboten namung awake dhewe, anak putu ditungake kabeh. Ditirakati, diwacake Fatihah, ndongake nyuwun minta baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk suami istri monggo saling mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Kula niku wau dalu menghadiri hal ngene Pak Lid teng Klaten Ceper. Pak Kiai ini itu paling ijazah doa, monggo pakai mengamati. Nopo untuk menambah kasih sayang antara suami istri, ya. Niki mangke terutama ibu-ibu, ya. Nek pas masak, ya. Nek pas masak, mangmaos surat Inna A'tayna. Apa ya? Kan niku termasuk surat favorit. Favorit itu apa? Kulhu, Nas, Falak, Ina termasuk nih, sing paling sering dibaca oleh masalah dhewe. Surat favorit nih. Kulhu, favorit nih. Ina atau Ina termasuk nih, surat terpendek nih, surat terpendek. Fadilain apa? Ibu-ibu, bapak-bapak sesekali membuatkan minuman atau gawe bisa kan nih Pak? Untuk tidak pas udah masak niku. Kalian maus inna a'tayna mulai dari basmalah. Inna a'tayna kal-kautsar fasoli. Insyaallah makin tambah tresno Allahumma amin. Orang Pak Kiai ini kok tolong tapi ini ki aja nek bojone wong liya. Aja nek bojone wong liya. Nek bojone dhewe nek diwaca ngene. Nggih.
Bapak Ibu jamaah sekalian, ini malam nisfu Saban ya, monggo nanti kita perbanyak berdoa. Biasanya yang amaliyah yang gampang sudah biasa kita membaca surat Yasin kan favorit ya. Membaca surat Yasin, ada yang sampai 3 kali membacanya itu, kemudian berdoa mohon pada Allah, termasuk memperbanyak amal soleh, sholat sunnah. Kalau di musola Al-Huda di Kosari ini kan biasanya bareng-bareng setelah baca Yasin kemudian sholat tasbih, biasanya sholat tasbih. Oke, amaliyah apapun boleh, pokok amal kebaikan di malam ini malam nisfu Saban, termasuk memperbanyak amal kebaikan. Oke, Bapak Ibu sama sekalian, berikutnya di bulan Syaban ini ada perintah yaitu perintah untuk membaca sholawat. Bapak Ibu, ayat yang sering dibaca oleh khatib ketika sholat Jumat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini Bapak Ibu diturunkan oleh Allah pada bulan Syaban, pasnya tahun kedua Hijriah juga. Tahun kedua Hijriah ayat ini diturunkan. Sehingga ada ulama menyebutnya bahwasanya bulan Syaban itu disebut dengan bulannya Rasulullah. Kenapa? Karena ada perintah untuk bersolawat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayatnya, dasar perintahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya itu yusalluna. Yusallu itu bersolawat. Kemarin pas malam Jumat, malam Rabu kita jelaskan ini. Yusallun itu fiilnya fiil mudhari, present. Bahasa kita sekolah ini. Present itu apa? Bermakna sedang atau akan. Berarti lil istimrar, terus menerus, sedang atau akan, terus menerus. Sehingga ada ulama guyonan dengan temannya tanya, tahu nggak sekarang Gusti Allah itu sedang apa? Maka ulama menjawab, Allah saat ini sedang membaca sholawat pada Rasulullah. Apa dasarnya ini? Innallaha wa malaikatahu yusallun, itu maknanya sedang dan akan. Ini. Maka kemudian Allah perintahkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dan ini amal yang insyaallah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga monggo di bulan Syaban kita perbanyak sholawat. Kalau kemarin Rajab itu kita dianjurkan memperbanyak istighfar, Syaban kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Nanti Ramadan kita perbanyak baca Al-Quran. Ini kaitannya dengan ngepasi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan perintah ini, monggo kita sebelum kita akhiri kita bersolawat ya, mau solawat sarang-sarang niati mahabbah. Mahabbah itu tresno, hadirkan hati kita mencintai pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat sing gampang awal sing pun apa? Solawat Jibril apa gitu ya? Sallallahu Alaihi Muhammad. Monggo sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Monggo itu diulang-ulang berbanyak dan hadirkan hati yang terpenting. Sallallahu alaihi Muhammad kali masa ansar kali nyabu ansar kali nopo-nopo ansar si boten ansar pas teng toilet mawon nggih kamar mandi boten masuk awal nek maca dibatin nggih. Malah kula kemutan Bapak Ibu, ada salah satu jamaah saya di Bantul menika itu seminggu yang lalu itu lapor oleh kula WA. Pak, kula niku ngamake maca sholawat niku, sholawat Jibril. Niki kok pertanyaan ngeten. Kula ngamake sholawat Jibril niki Pak, niku napa sing ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niku namung sing angsal sing ditemoni tiyang kakung boten tiyang estri. Lha pripun to? Kan Mbak, anu ibu tapi ibu muda kan. Kula jelem Mbak. Lah Pak, kula niki sing ngamalke mau sholawat Jibril niku kula nek maca minimal ping 1000 sehari ini, minimal ping 1000 ngantos pun acek niku kula lampahi. Nek bojo kula niku paling nek maca ping 100-an bisa. Lah kemarin malam niku bojo kula niku ngimpi kula nek nyritakake iki pribadi diundang ini. Mimpi ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jabatannya salaman kali Rasulullah. Suami ini. Terus kalau terakhir ya ibadah Rasulullah ya walaupun perempuan istri itu ya beliau kalau yang kersa tetap orang yang dipilihnya bisa ditemui dalam mimpinya. Dalam riwayat Bapak Ibu, orang yang mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu alamat bojo. Kalau orang yang mimpi ketemu Rasulullah, yaitu Rasulullah. Karena dalam riwayat itu setan itu tidak bisa menyerupai. Bahasa Jawa ini ora iso mimbo-mimbo. Orang yang mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu wajah terus bisa seperti itu. Maka sebagai rasa mahabbah kita, ini salah satunya hadirkan Rasulullah di hati kita, walaupun mungkin belum bisa mimpi nggak apa-apa, tapi yang penting senantiasa Rasulullah hadir di hati kita. Salah satunya dengan kita sering membaca sholawat ini. Sholawat monggo waktu-waktu ajeng ben iso istiqomah nunggu tumbas niki napa tasbih digital ini. Tasbih digital kan kena mandek disak gitu. Makanya terus gitu nek betul-betul tasbih itu ora iso istiqomah kan. Lek ku maca ping pira ya, pun jaga istiqomah jane. Istiqomah itu betul tasbih digital itu enak disakan wangi. Oh saiki aku tak maca ping 100 wae, tapi ajre, maka tambahi untuk mahabbah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sambil jalan, sambil napa-napa kita perbanyak baca sholawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat ini diturunkan Allah pas kebetulan juga pada bulan Syaban diturunkan, sehingga itulah bulan Syaban sebagai bulannya Rasulullah. Terakhir Bapak Ibu, di bulan Syaban juga ada perintah dawuh untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Ini kita bulan Syaban, maka kemudian nanti kita persiapan menyambut bulan Ramadan. Ayat yang masyhur 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, monggo kita persiapan. Nanti persiapannya Ramadan kayak apa? Mungkin nanti di kajian fikih malam Mas Ahmad malam. Oke, kajian fikih, persiapan syarat rukun poso ini mungkin kajian fikih Mas Ahmad persiapannya. Bapak Ibu jamaah sekalian
sekalian, mungkin demikian untuk ngaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini menambah semangat kita untuk beramal soleh di bulan Syaban ini dan mempersiapkan dan melaksanakan perintahnya, yaitu diantaranya adalah kita untuk memperbanyak sholawat pada kanjeng Nabi. Kemudian kita persiapkan diri kita untuk menyambut menyongsong adanya kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pertolongannya pada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.